Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi, salam satu pertanian. Pagi ini Edi sudah berada di sebuah lahan tanam kacang. Nah, ini adalah tanaman milik saya. Kacang ini ditanam di belakang rumah dan sekarang sudah mulai panen. Ini kalau nggak salah panen yang ke-6. Dan kali ini Edi pengen sharing-sharing aja ke berapa sih sebenarnya hasil dari tanam kacang ini. Oke teman-teman, sahabat petani, ini adalah tanam kacang yang sudah berumur sekitar 1,5 bulan, panen yang ke-6 kali. Dengan tanam yang cukup sederhana ya teman-teman, tanpa mulsa, juga ditanpa bajak. Bisa dilihat tanahnya pun keras, tanpa dibajak, tanpa digaru. Artinya ini memang tanahnya tanah yang apa ya, yang tidak gembur, keras sekali. Itu bisa dilihat tuh. Ini saja kalau diginin aja susah tuh. Tapi hasilnya cukup luar biasa ya teman-teman. Nah, ini jadi kemarin itu kita dapat 80 kilo panen yang kelima, dan nanti akan dipanen lagi. Ya, kemungkinan bisa lebih. Lumayan lebat ya teman-teman. Emang di sini kan kemarau, jadi memang airnya agak susah. Jadi memang nunggu hujan. Dan di sini kemarin 1 bulan paling hujannya 1 kali atau 2 kali. Tapi ya tetap, alhamdulillah tetap subur dengan perlakuan perawatan yang bagus, walaupun tanpa perairan, tanpa mulsa, tanpa dibajak atau dikasih bedengan, tapi tetap bisa menghasilkan potensi yang lumayan bagus. Kalau misalkan 80 kilo saja di dalam 2 hari dikali 5.000, jadi pendapatan dalam 2 hari itu sekitar 400.000 rupiah. Dan ini bisa dipanen maksimal bagusnya itu sekitar 15 kali sampai 20 kali. Hanya 6 bedengan, hanya 6 baris. Ini kemarin kita cuman tanam 500 gram yang kalengan, tapi mereknya Kanton Tapi. Memang Kanton Tapi ini bagus, teksturnya padat, renyah, dan juga kacangnya tuh panjang-panjang. Bisa dilihat ya teman-teman, ini kemarin sudah 1 minggu nggak hujan. Ini di pagi hari cuacanya, jadi masih ada embun-embun, tapi tetap bisa menghasilkan kacang yang produksinya lumayan bagus. Kacangnya besar-besar, panjang-panjang juga. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen usaha di kampung, ya seperti tanaman inilah. Kalau misalkan lagi harga mahal, maka keuntungannya bisa
2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Sore nanti kita akan panen ya teman-teman. Kita lihat berapa kilo. Tapi kalau kemarin itu 80 kilo lebih. Cukup tanam 500 gram bisa menghasilkan rata-rata 400.000 per 2 harinya. Selama maksimal dipanen 15 sampai 20 kali panen. Kalau yang 20 ke atas sampai 25 itu kacangnya sudah mulai kecil-kecil ya teman-teman. Nah ini sebenarnya lumayan bagus karena memang posisinya kemarau dan juga tidak pakai mulsa, tidak pakai perairan, tidak dibajak, tidak dikasih telek atau pupuk kandang, hanya mengandalkan pupuk kimia dan pupuk semprot. Lumayan panjang ya teman-teman, ini sekitar hampir 1 meter panjangnya, dan buahnya juga cukup lebat. Memang jadi salah satu momok dari tanaman kacang ialah ulat ya, ulat kacang. Tapi ulat kacang ini memang ada satu obat atau pestisida. Ada satu pestisida yang bisa mematikan ulat yang ada di dalam kacang. Dan ulat ini sangat merugikan sekali teman-teman. Kalau dia sudah menyerang, maka pertumbuhan dari kacang itu sangat lambat. Tapi nanti kita semprot. Kalau misalkan hujannya teratur, maka kacang ini bakalan lebih lebat dari ini ya teman-teman, lebih subur dari ini. Di saat musim kemarau pun buahnya lumayan lebat, walaupun tidak secara maksimal, karena memang dari segi air pun sangat-sangat kurang sekali. Ini tanpa disiram ya teman-teman, jadi memang cuman nunggu hujan turun. Dan memang di tempat daerah kita sekarang lagi musim kemarau, hujan itu susah banget. Memang ada tips-tips yang perlakuan atau perawatan tertentu ya teman-teman, agar kacang ini ketika kita dihadapkan dengan kondisi lahan, kondisi hujan atau perairannya kurang, tapi tetap bisa menghasilkan produksi yang lumayan. Tapi sebenarnya memang harga itu bakalan naik ya teman-teman, ketika kondisi di suatu daerah itu memang saat kemarau, maka sayuran akan bisa lebih tinggi harganya. Dan ini lumayan lah teman-teman untuk penambah-tambahan untuk penghasilan dari petani atau kita sebagai pemuda yang tidak punya kerjaan, pengangguran. Oke, nanti teman-teman kita bakalan bahas di video yang selanjutnya bagaimana perawatan dari kacang sehingga kita
minim untuk kegagalan, walaupun dihadapkan dalam keadaan tekstur tanah, terus perairan yang kurang, tanpa dimulsa, tanpa dibajak, tanpa pupuk kandang yang banyak. Lihat di video yang berikutnya, nanti kita bikinkan bagaimana tutorial dari perawatan kacang. Dan ini sudah ke-6 kalinya untuk dipanen. Dan ini bunganya pun masih banyak ya teman-teman, karena memang kita lihat dari ujung kacang ini pun masih banyak tunas muda, dan artinya tunas muda ini nanti masih banyak bakal-bakalan untuk berbuah lagi. Jadi ini hitungan singkat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cuman tanam satu kaleng itu sekitar beratnya 500 gram. Kalau bisa kita rata-ratakan dalam perpanen itu 80 kg, itu yang paling rendah saja ya kita hitung teman-teman. Bisa lebih sebenarnya kalau dihitung, kadang satu pikul, kadang 85 kilo, tapi kita hitung rata-rata 80 gram, 80 kilo saja dalam 2 hari. Artinya kalau bisa kita panen sampai 15 kali, sudah bisa mendapatkan 1 ton ya, 1 ton 2 pikul. Kalau 1 ton 2 pikul dikali 5.000, 5 juta, sampai 6 jutaan ya teman-teman, dengan modal yang paling habis paling banyak 1 juta ya teman-teman. Bibitnya itu 150 sama obat-obat semprotan, sebenarnya nggak nyampe 1 juta ya teman-teman, paling habis 500.000 untuk modal ini. Karena memang jenis kanton tavi yang dikemas kalengan itu, dia beratnya sungguh luar biasa teman-teman. Jadi beda sama cap-cap yang lain itu yang dibungkus dengan kemasan plastik. Tapi masalahnya memang banyak ulat ya teman-teman. Ulat ini yang menjadi satu momok, dan ulat ini sangat sulit sekali untuk diobati atau dicegah. Nah, sebetulnya seperti ulat ini adalah ulat kacang yang dia itu merusak di bagian dalam kacang. Jadi kalau dia sudah berada di ujung kacang ini, maka pertumbuhan dari kacang itu sendiri, buahnya itu sendiri tidak maksimal. Tapi nanti kita kasih tahu obatnya apa, dan obatnya itu sangat ampuh sekali untuk membunuh ulat-ulat yang ada di dalam kacang ini.
Mataharinya sudah mulai panas ya teman-teman, dan hari ini juga bakalan panas bener. Tapi alhamdulillah kacangnya tetap segar, tetap bisa dipanen, dan rumputnya pun banyak teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah video kali ini tentang pertanian sayuran yaitu kacang. Semoga bermanfaat. Tunggu di video selanjutnya bagaimana cara perawatan kacang yang bisa menghasilkan yang luar biasa ketika dihadapkan dalam keadaan kemarau, keadaan tanah yang tidak dibajak, tidak dimusa, tidak ada perairan, tapi tetap bisa menghasilkan produksi yang masih menguntungkan.